Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Amin. Kita doakan kepada Allah agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam keadaan pandemi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silakan ambil absen yang Bapak telah kirimkan di Google Classroom atau di WA Group. Silakan diambil. Pak kasih waktu selama 5 menit. Silakan. Baiklah, pada hari ini sebelum kita belajar, mari Bapak akan memberikan sedikit motivasi pada anak-anak Bapak semua. Jangan patah semangat dalam menuntut ilmu agama, karena kita telah mengetahui menuntut ilmu agama itu wajib bagi kita masing-masing. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilma fariidatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka kita harus selalu menuntut ilmu agama. Apalagi kita belajar sekarang ini itu tentang agama, itu Al-Quran hadis. Kita membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis. Kita harus selalu semangat walaupun kita belajar secara daring. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang toleransi dan etika pergaulan. Sebagaimana ayat yang berhubungan dengan toleransi dan etika pergaulan ini, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Pertama, Bapak akan menjelaskan Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa walaupun kita orang-orang mukmin itu berbeda-beda bahasa, bangsa, warna kulit, dan adat kebiasaan, namun kita tetaplah satu. Oleh karena itu, kita harus sesama mukmin ada rasa persaudaraan yang kokoh dan rasa saling mendamaikan dalam segala hal. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita antara sesama muslim adalah bagaikan satu bangunan. Satu komponen dengan komponen yang lain saling memperkokoh. Beliau bersabda, artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hubungan orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sama Muslim, walaupun kita berbeda ras, adat kebiasaan, tapi kita itu seperti satu bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT menegaskan bahwa semua mukmin dilarang saling mengolok-olok satu sama lain. Barangkali yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Penghinaan kepada orang lain pada hakikatnya hanyalah merupakan penghinaan terhadap diri kita sendiri. Yang dalam hal ini adalah sama umat Islam. Kita juga dilarang untuk memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk, yaitu yang tidak disenangi oleh orang yang kita panggil. Apalagi kita memanggil dengan menggunakan kata-kata seperti kafir, fasik, munafik, dan sebagainya. Padahal orang-orang yang kita panggil itu telah mukmin. Oleh karena itu, kita tuntut untuk memanggil semua orang mukmin dengan menggunakan nama yang panggilan yang paling disenanginya. Jadi sini Allah melarang kita untuk tidak mengolok-olok satu sama lain. Selanjutnya kita dilarang untuk tidak memanggil nama panggilan yang buruk. Selanjutnya kita dilarang dalam hal itu
memanggil dengan hal yang buruk ini seperti memanggil dengan kata-kata kafir, mufasik, munafik, dan sebagainya. Selanjutnya, ayat Al-Hujurat ayat 12, Allah juga melarang orang-orang mukmin untuk berprasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain, karena kebanyakan dari prasangka itu merumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Maka dan selanjutnya Allah juga melarang kita mencari kesalahan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain atau ghibah. Allah menggambarkan yang suka berbuat seperti ini bagaikan orang-orang yang memakan daging mentah saudaranya yang itu sebetulnya tidak disukai. Sifat-sifat di atas yaitu suudzon, mencari kesalahan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, dapat menimbulkan ketidakhormatan hubungan antar sesama muslim, bahkan dapat membawa permusuhan antara mereka. Sebab seperti disebutkan dalam hadis di atas bahwa jiwa dan kehormatan merupakan hak asasi setiap muslim yang wajib dihormati. Oleh karena itu dalam akhir ayat Allah menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah, artinya menjauhi larangan-larangan itu. Ayat manusia itu sama di sisi Allah, meskipun berbeda jenis, suku, bangsa, dan ras. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sehubungan dengan peristiwa disebutkan bahwa pernah memerintahkan Bani Bayyadah untuk mengawinkan Abu Hind, tukang bekam Rasulullah, pada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka bereaksi dan berkata kepada Rasulullah, mana mungkin kami mengawinkan putri-putri kami kepada para hamba? Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Jelas uh, tidak ada tidak ada bedanya antara seorang muslim itu uh, seperti jenis suku, bangsa, dan ras, maka Allah akan melihat dari ketakwaan seseorang, bukan dari jenis suku, bangsa, dan rasnya. Di sini ada apa yang ingin bertanya? Baiklah, kita lanjut. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Hujurat 10-13. Pertama yaitu kesatuan dan persatuan sesama mukmin harus kita tetap jaga, karena sesama mukmin adalah saudara. Selanjutnya, tidak dibenarkan sesama mukmin saling mengolok-olok, memanggil dengan panggilan buruk, berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, bergunjing dan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain, karena akan berdampak kepada permusuhan. Selanjutnya, sama umat manusia agar saling mengenal, meskipun berbeda jenis kelamin, suku, dan bangsa, karena ukuran kemuliaan di sisi Allah hanyalah takwa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa manusia semua termasuk kaum musyrikin yang aku itu bahwa kebenaran Al-Quran yang diturunkan dan aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan yang memelihara alam semesta. Maka barang siapa yang mau beriman tak apa yang aku sampaikan ini, maka hendaklah ia beriman. Hal demikian sebab keuntungan dan kemanfaat dari keimanan mereka akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa ingin kafir, ingkar dan menolak ayat Allah, maka biarkanlah ia kafir walau sekaya apapun dan tingginya kedudukan seseorang baik dengan jabatan, formal maupun sosialnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa kerugian dan berkurangnya kekuasaan dengan kekafiran mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang mau beriman, yang mau menerima kebenaran, maka ia akan beriman. Dan barang siapa yang ingkar dan tidak mau menerima kebenaran, menolak ayat Allah, maka biarkan mereka kafir. Dan ini menjelaskan tidak ada paksaan bagi kita untuk memaksa orang-orang yang ingin beriman kepada Allah maupun orang-orang yang ingin kafir. Silakan mereka yang akan memilih mana yang mereka mau. Selanjutnya, perilaku, toleransi dan bertingkah dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Pertama, nilai kebenaran adalah suatu yang pasti dan menjadi harga mati, sebab sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diubah atau diabaikan. Kedua, keuntungan dan kemanfaatan dari keimanan kita kepada Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, mereka yang mengingkari dan menolak ayat Allah akan merugi dan celaka. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan bisa dapat diambil pelajarannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada anak-anak apa yang ingin bertanya, yang belum paham, silakan bertanya.
Ya, jika tidak ada, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Tugas, ada tugas yang Bapak kirimkan di Google Classroom, silakan dikerjakan. Minggu depan, dikumpulkan. Ketutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.